secara kekuatan politik, RK itu yang paling dominan karena didukung dari 13 partai politik. Ya, coblos semua pasang biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya konten yang tidak jelas. Pada sore, malam hari ini teman-teman semua kembali bertemu dengan saya ya. Untuk konten hari ini kita akan membahas sekitar perkembangan pilkada ibu kota di DKJ ya. Sepertinya memang perkembangan di apa namanya pemilihan kepala daerah di DKI ini adalah yang paling menarik atau yang paling disoroti untuk semua orang karena pada kenyataannya memang di DKJ ini adalah sebuah step di mana seseorang itu karirnya akan meningkat sangat jelas ya karena dari beberapa waktu yang lalu rata-rata pemimpin di DKJ ini akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dari sebagai contoh saja ya, sebagai contoh itu Bapak Jokowi ya memimpin Jakarta sekitar 2 tahun langsung naik pangkat menjadi presiden nomor satu. Nah, begitu juga yang terjadi hari ini ya guys ya. Hari ini juga sama saja sebenarnya. Semua kontestan yang, ikut pemilihan di DKJ itu mereka pasti akan melihat, eee, lebih jauh arah ke depannya gitu, karir politiknya. Ya syukur-syukur bisa menang, terus nanti di tahun 2029 yang akan datang, pekerjaannya baik, dicintai masyarakat. Dengan begitu, apa namanya ya, kans atau dicalonkan untuk menjadi calon presiden itu jauh lebih terbuka luas ya, lebih terbuka luas. Nah, menariknya untuk kontestasi di pilkada hari ini ada sebuah fenomena yang sangat menarik ya guys ya. Apa itu? Ya seperti kita sudah tahu semuanya ya di eh, DKJ ini ada seseorang yang akhirnya terjegal tidak bisa nyalonin ya siapa lagi ya pasti teman-teman juga sudah tahu yaitu Pak Anies Baswedan. Nah sosok Anies Baswedan ini sangat menarik karena akan sangat mempengaruhi keterpilihan dari tiga calon yaitu dari yang namanya Pak Ridwan Kamil, Pramono, dan, Dharma Pangrekun. Ya, siapapun dari ketiga pasang calon ini yang bisa menarik simpati pemilihnya Pak Anies Baswedan, kemungkinan menangnya itu sangat tinggi. Nah, dari ketiga sosok ini kan memang, eee, seperti yang diketahui oleh publik dari 2 tokoh ya, dari Pak Pramono baik dan Pak Ridwan Kamil itu adalah, sosok yang memang sudah saling mengenal satu sama lain ya, terhadap Pak Anies Baswedan. Nah menariknya, dari kedua tokoh ini, itu saling berebut simpati dari Pak Anies dan dari, pendukung fanatiknya ya, yaitu yang dikenal anak Abah. Nah, dari anak Abah inilah yang menjadi ceruk suara yang memang saat ini sedang diperebutkan. Sebenarnya nggak cuma 2 paslon, tapi 3 paslon ini sangat mempertimbangkan suara anak Abah. Nah, kira-kira nih guys ya, kira-kira dari ketiga pasang ini siapa yang bisa menarik suara anak Abah? Karena kalau dari perkembangan politik hari ini, sepertinya anak Abah memang cenderung tidak menyukai dari ketiga sosok ini ya, entah kenapa ya, tapi memang, eee, kesan-kesannya tuh memang Pak Anies itu seperti sengaja disingkirkan, begitu guys, seperti sengaja disingkirkan. Ya karena mungkin ada yang bilang kalau misalkan Pak Anies masih punya panggung politik, nanti di 2029 akan menjadi seseorang atau kandidat yang sangat mengkhawatirkan ya, karena bisa menggeser siapapun. Bahkan mungkin, presiden terpilih juga ketar-ketir ya kalau misalkan Pak Anies punya panggung politik. Oleh karena itu Pak Anies akhirnya sebisa mungkin konon katanya tidak ikut dalam kontestasi politik pada pilkada, yang terjadi di Jakarta gitu guys.
Nah, selain Pak Anies juga ada faktor-faktor lain yang, sangat, mempengaruhi keterpilihan dari 3 paslon tersebut. Di antaranya adalah pendukung Ahok. Ini juga tidak sedikit karena pendukung Ahok juga sangat luar biasa militannya, guys. Jadi yang menarik, apakah Ahoker bisa mendukung calon dari PDIP, ini menjadi sebuah pertanyaan ya, menjadi sebuah pertanyaan karena belum ada semacam gambaran ya, yang Ahoker ini dijamin bisa mendukung calon yang diusung oleh PDIP. Nah, itu juga menarik karena Ahoker juga para pendukungnya juga itu sangat militan dan sangat ingin Pak Ahok itu maju dalam, pilkada DKI Jakarta. Tapi pada kenyataannya juga Pak Ahok tidak mendapatkan tiket. Nah, ini menjadi PR tersendiri ya buat, eee, calon yang diusung oleh PDIP. Apakah bisa menarik simpati para Ahoker gitu, guys. Jadi kesimpulannya dari ketiga tokoh ini memang perjuangannya tidaklah mudah ya karena memang, terutama untuk pasangan, Pak Ridwan Kamil ya. Pasangan Ridwan Kamil itu kabarnya, di Jakarta sana banyak sekali mendapatkan penolakan di berbagai tempat. Yang terakhir kemarin teh di mana ya, di Priuk itu yang, ada semacam penolakan. Terus yang terbaru juga ada semacam banner-banner atau tulisan-tulisan di jalanan Jakarta yang intinya menolak kehadiran Pak RK. Dan Pak RK juga dikenal sebagai seorang bobotoh. Ini sesuatu yang sangat menyulitkan ya guys ya. Karena Pak RK itu dikenal sebagai bobotoh sejati. Ya kita tahu sendiri kan Jakarta itu adalah tanda kutip musuh bebuyutan dari bobotoh. Nah, apakah Pak Ridwan Kamil itu bisa menarik simpati The Jack, itu menjadi sebuah PR yang sangat besar. Walaupun sebenarnya secara kekuatan politik RK itu yang paling dominan karena didukung dari 13 partai politik. Keren kan? 13 partai politik diborong ya, disisakan cuma satu PDIP sendirian nyalonin. Jadi 3 musuh 13 plus calon independen ya. Per hari ini sih calon independen belum bisa, berbuat banyak ya atau belum terlihat progresnya sejauh mana diterima oleh masyarakat Jakarta. Tapi bisa jadi menarik, calon independen ini bisa jadi menarik karena, mungkin dari faktor, eee, anak abah yang merasa kecewa dan tidak suka dari kedua calon yang diusung oleh koalisi Kibras dari 13 partai dan PDIP yang mungkin mereka merasa di-PHP ya dari semua partai akhirnya ya, semua partai merasa di-PHP yang sebelumnya PKS juga mencalonkan, Nasdem juga mencalonkan, PKB juga katanya mau mencalonkan. Tapi pada akhirnya memang, Pak Anies ditinggalkan. Begitu juga yang, di ini oleh PDIP yang semula juga kabarnya bakal mencalonkan, tapi di last minute akhirnya juga batal mencalonkan. Entah apa yang terjadi di balik semua itu ya hanya Tuhan dan PDIP yang tahu gitu, guys. Karena di dalam politik panggung depan dan panggung panggung belakang itu biasanya tampilnya berbeda. Nah, dari kedua pendukung calon di pilkada DKI ini yang kalau misalkan, calon independen ini bisa berbuat sesuatu atau menarik simpati dari Ahoker, anak Abah, ini peluangnya juga jadi sangat menarik gitu, karena bisa menjadi calon alternatif gitu. Tapi ya apa bisa? Ya itu menjadi sebuah pertanyaan dan sebuah PR besar. Kalau calon independen ini bisa menarik simpati Ahoker dan simpati anak Abah. Apa itu bisa dilakukan? Ya bisa. Apa itu mudah? Nggak mudah juga. Karena kan orang baru kayaknya dengan waktu yang hanya beberapa bulan itu sangat sulit dan butuh biaya yang luar biasa. Itu yang menyulitkan.
Dan menurut lembaga survei juga sebenarnya nggak ada yang signifikan ya, nggak ada yang signifikan, apa namanya, hasil surveinya gitu, rata-rata masih di bawah, ini bentar, masih di bawah ya masih di bawah 20% lah ya, masih di bawah 20%. Jadi bukan sesuatu yang menarik gitu. Karena menurut ini survei di Litbang Kompas ya, Litbang Kompas itu suara Pak Anies 29,8%, suara Ahok 20%, Kaisang 1% dan, mana lagi nih, dan yang lain-lain itu masih, di rata-rata masih di bawah 20% guys. Jadi itu PR yang sangat luar biasa berat untuk para, kandidat yang hari ini, apa namanya ya, bertarung di pilkada Jakarta. Terus lagi juga ada isu-isu yang, apa namanya, coblos semua pasang biar adil, ya. Ini juga menjadi menarik, menjadi sebuah catatan di sebuah negara demokrasi. Kalau di beberapa negara luar negeri itu, dalam pemilihan itu ada A, B, misalkan calon A, calon B, dan ada satu kolom, ya kita sebutnya kotak kosong gitu. Jadi si masyarakat itu tidak memilih di antara 2 calon, tapi difasilitasi, di apa, kolom kosong yang tidak ada calon. Tapi kalau di kita sih nggak ada ya, nggak ada. Paling biasanya musuh sama kotak kosong seperti yang terjadi di beberapa daerah. Tapi kalau kotak kosong, itu juga berat sebenarnya di Jakarta. Bisa-bisa kotak kosong malah menang, jadi malu lagi, ya nggak? Dan kalaupun kotak kosong menang, ini efeknya juga banyak, karena dalam undang-undangnya katanya gitu, kalau menurut para pengamat, kalau misalkan musuh kotak kosong dan kotak kosong menang, nanti kembali lagi, diadakan pilkadanya itu mengikuti jadwal jadwal berikutnya, yang artinya 5 tahun. Yang nanti selama 5 tahun nanti gubernur Jakarta itu ditunjuk oleh pemerintah terpilih. Nah, ini menjadi sebuah catatan sendiri ya, guys, ya. Karena bisa menjadi jalan yang mudah tapi ya bisa jadi apa ya, nggak seru lah ya, nggak seru. Oleh karena itu siapapun yang, nanti bisa menarik suara anak Abah, kemungkinan calon ini yang akan terpilih begitu, guys. Apakah menurut kalian, nanti RK bisa menarik anak Abah dengan pendampingnya Pak Suswono yang didukung oleh PKS yang dalam tanda kutip juga katanya sudah mengingkari janji anak Pak Anies? Katanya ya, tapi ya nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar gitu. Terus apakah RK juga bisa menarik, pemilihnya Ahok? Ini juga menjadi sebuah PR dan apakah Pak RK bisa menarik simpati dari Jack? Ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Pramono, apakah Pramono juga bisa menarik suara PDIP terutama suara Ahoker? Ini juga menjadi sangat menarik karena kalau murni suaranya dari PDIP cuma belasan persen ya guys, nggak begitu signifikan. Kalau yang kemarin di Pilpres milih Pak Pramono semuanya itu masih di bawah 15%, itu juga tidak menjamin sebuah kemenangan. Paling menarik lagi apakah Dharma Pangrengkut ini bisa menarik suara Ahoker, bisa menarik suaranya anak Abah, dan bisa menarik suara The Jack. Ini juga sebuah, pekerjaan yang tidak mudah. Jadi pada intinya siapapun yang bisa menarik suara dari 3 pendukung ini, potensi keterpilihannya sangat luar biasa. Jadi mari kita ikuti perkembangan DKI Jakarta selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Orang bodoh bicara politik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.